Selamat sore Bapak Ibu yang menonton video ini. Hari ini saya ingin bicara tentang kesehatan, menyangkut pandemi COVID-19 yang sebentar lagi Maret nanti sudah jatuh 1 tahun umurnya di Indonesia. Bapak Ibu yang menonton video ini, saya bicara kali ini tentunya terdorong untuk bisa bagaimana kita pahami bersama bahwa penyebaran COVID ini sudah sangat mengkhawatirkan untuk masyarakat dunia, terutama Indonesia. Sekarang ini naiknya sangat tajam, Bapak Ibu sekalian. Walaupun kita tahu bersama bahwa vaksin sudah masuk di negeri kita, tapi bukan berarti vaksin masuk ini selesai persoalan. Karena vaksin ini juga untuk sampai di Bapak Ibu sekalian membutuhkan waktu minimal 1 tahun. Sementara hari ini COVID-19 sudah sangat mengkhawatirkan. Lebih parah lagi Bapak Ibu sekalian, kalau nakes yang namanya dokter, tim medis ini berjatuhan, siapa yang mengurus kita? Hari ini kita minta kepada Bapak Ibu sekalian untuk mari kita bersama-sama untuk mengerem laju penyebaran COVID ini. Dengan cara apa? Kalau kemarin kita tentunya mungkin sudah mulai bosen mendengar yang namanya 3M. Sekarang jadi 5M. Yang 3M dulu, bagaimana kita sering-sering mencuci tangan. Bagaimana kita harus menjaga jarak minimal 1 meter. Kemudian bagaimana kita harus menggunakan masker di setiap kesempatan, apalagi kalau kita harus keluar rumah, harus beraktivitas di luar rumah. Tuntutan itu penting sekali kita laksanakan, kita lakukan demi kebaikan kita bersama Bapak Ibu sekalian. Jangan kita berpikir bahwa ini biasa-biasa toh aktivitas jalan terus. Tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau pergi ke rumah sakit, apalagi di pusat-pusat kota, khususnya kalau hari ini Bapak Ibu mengikuti di media TV, media cetak, bagaimana tiga daerah besar, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah. Itu rumah sakit hampir penuh Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau yang lain mendapatkan pelayanan yang tidak maksimal, itu dikarenakan nakes kita, tenaga dokter kita, tenaga yang namanya tenaga kesehatan kita ini sudah berjatuhan juga Bapak Ibu sekalian. Ada yang dipublish, ada yang tidak dipublish. Mereka juga manusia. Kita minta untuk kesadaran kita bersama Bapak Ibu sekalian untuk betul-betul menjalankan yang namanya 3M. Bahkan ditambah 2M lagi, yaitu kalau tidak perlu-perlu, kita nggak perlu beraktivitas kalau tidak perlu sekali untuk keluar rumah. Apalagi bagi Bapak Ibu yang sudah lanjut usia. Kemudian marilah kita hindari untuk berada di keramaian. Karena ketika kita berada di kelompok yang sudah banyak orang, ini lebih mudah untuk kita terpapar Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagi kita yang sudah mengetahui ketika kita swab, ya, kemudian kita ketahui bahwa kita positif, tolong, saya minta jangan beredar-edar. Tolong lakukan isolasi mandiri. Tolong Bapak Ibu sekalian. Ini saya minta demi kita bersama. Kalau Bapak Ibu tidak peduli dengan diri sendiri, bagaimana bisa peduli dengan orang lain, peduli dengan anak, istri, atau suami, orang tua, atau adik? Saya minta tolong. Kami kesehariannya ada di Komisi 9, membahas bagaimana bersama-sama dengan pemerintah, bagaimana memberi juga bersama-sama biar ada solusi untuk bisa ada penanganan yang lebih tepat untuk masalah menghentikan laju penyebaran COVID ini Bapak Ibu sekalian. Saya berharap kesadaran dari Bapak Ibu sekalian yang melihat video saya ini. Karena leading sektornya dari Kementerian Kesehatan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita libatkan semua kementerian pun oke saja, pemerintah daerah sampai ke pemerintah daerah. Oke, tapi kalau Bapak Ibu sekalian tidak ada kepedulian, juga sia-sia. Kita minta tolong Bapak Ibu sekalian. Sudah banyak yang korban karena COVID ini. Baik itu tenaga medis maupun saudara-saudara kita yang lain yang tidak tahu apa-apa, kemudian terpapar, akhirnya tidak diharapkan
betul-betul tidak sangka, tahu-tahu kita harus kehilangan. Kita kehilangan keluarga kita, keluarga dekat kita, saudara kita. Mari kita bersama peduli tentang COVID ini, Bapak Ibu sekalian. Ini musuh yang kita tidak bisa lihat. Tapi ini betul-betul hari ini sudah sangat mengkhawatirkan dunia, terutama di negeri kita. Lagi-lagi, vaksin bukan segala-galanya, Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu sekalian tidak disiplin, tidak ada kepedulian untuk diri sendiri atau menjalankan protokol kesehatan ini. Jadi saya minta untuk Bapak Ibu sekalian yang menonton video saya, karena saya pekerjaannya lagi-lagi, kalau bukan ada di kantor DPR, kami turun ke lapangan. Kami harus melihat bagaimana itu rumah sakit, sudah berapa lagi atau tinggal berapa lagi kamar yang tersedia, tinggal berapa bed lagi yang tersedia, kemudian bagaimana nakes, kemudian bagaimana orang yang memeriksa di lab, kadang-kadang terhambat, kenapa lama, mereka juga udah berjatuhan, Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong, lagi-lagi saya minta tolong, mari kita peduli, mari kita berangi bersama untuk menghadapi musuh yang tidak terlihat ini. Saya kira segmen pertama ini sampai sini dulu, kita akan sambung di lain hari, besok atau lusa, untuk kelanjutan dari urusan COVID ini. Terima kasih, lagi-lagi saya mohon untuk Bapak Ibu sekalian menjalankan protokol COVID. Terima kasih, saya Feli Estelita Rumtuene, Ketua Komisi 9, mengharapkan kepada Bapak Ibu untuk bisa betul-betul lagi-lagi peduli kepada negeri kita, bangsa kita, saudara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya.